Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini saya akan mengambil tema yaitu tentang memperbanyak sedekah di akhir Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, apa harta kita yang sungguhnya itu sebetulnya? Apa rumah mewah? Apa yang kita bangun? Apakah mobil yang mahal yang kita kendarai? Atau saldo rekening yang terus bertambah? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warsithi ahab ilahi min mali. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya sendiri lebih dia cintai. Rasulullah bersabda, fa inna maluhu makodama wa malu warisihi ma'akhoro. Sesungguhnya hartanya adalah apa yang dia dahulukan, sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia akhirkan atau simpan. Subhanallah jamaah, harta yang kira-kira milik kita ternyata bukan milik kita. Saat kita mati semuanya akan jatuh ke tangan ahli waris. Yang benar-benar milik kita hanyalah apa yang sudah kita sedekahkan. Karena itulah yang akan menemani kita di akhirat malam ini di penghujung Ramadan. Mari kita berbicara tentang sedekah, tentang bagaimana memperbanyak di sisa hari-hari yang penuh berkah ini, tentang bagaimana menjadi seperti Rasulullah yang kedermawanan, seperti angin yang terhembus. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbadannas wa kana asbadu mayakunu fi Ramadan hina yaqul Jibril wa kana yalhaqu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbadu bi khairi minar rihi mursala. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan di bulan Ramadan ketika bertemu Jibril. Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berembus. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan hadis ini dengan seksama. Atswadan nas, paling dermawan di antara manusia. Rasulullah bukan sekedar dermawan, beliau adalah paling dermawan. Tidak ada manusia yang menandingi kedermawanan beliau. Beliau memberi tanpa perhitungan. Beliau memberi bahkan ketika diri sendiri kekurangan. Anas bin Malik berkata, Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu atas nama Islam kecuali beliau pasti memberikannya. Suatu kali ada orang yang meminta dan Rasulullah memberikan sekawanan kambing yang memenuhi 2 gunung. Orang itu juga pulang ke kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah Islam. Sungguh Muhammad memberikan pemberian orang yang tidak takut miskin. Yang kedua adalah aswadu ma yakunu fi Ramadan, paling dermawan di bulan Ramadan. Jika di bulan-bulan biasa Rasulullah sudah sangat dermawan, maka di bulan Ramadan kedermawanannya itu meningkat, yaitu berlipat-lipat. Ada sesuatu dalam bulan Ramadan yang membuat hati beliau itu semakin terbuka untuk memberi. Mengapa? Karena Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan pahala yang berlipat, bulan di mana setan dibelenggu.
Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga adalah hina. Yalqahu Jibril, saat bertemu Jibril. Pertemuan dengan Jibril dan tadarus Al-Quran membuat hati Rasulullah semakin lembut dan dermawan. Ini mengajarkan kita semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin terbuka hati kita untuk memberi. Orang yang rajin baca Al-Quran tidak mungkin menjadi orang yang pelit. Karena apa? Al-Quran mengajarkan tentang kedermawanan, tentang berbagi, tentang peduli sesama manusia. Yang keempat adalah atsubadu bil khairi minal rihi mursalah, lebih cepat dari angin. Inilah perumpamaan yang luar biasa kedermawanan Rasulullah. Diumpamakan seperti angin yang berhembus. Mengapa angin? Karena yang pertama angin menjangkau semua orang, tidak pilih-pilih. Kemudian yang kedua angin datang terus menerus, tidak berhenti. Kemudian yang ketiga angin tidak bisa dihentikan. Begitu juga kedermawanan Rasulullah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian yang keempat yaitu angin menyegarkan, membawa kesejukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mengapa kita harus memperbanyak sedekah itu di bulan Ramadan? Terutama di 10 hari terakhir. Alasannya apa? Yaitu pahala berlipat ganda. Setiap amal di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Jika sedekah di bulan biasa, sedekahnya, pahalanya itu 10 kali lipat, di bulan Ramadan 70 kali lipat. Dan jika sedekah itu jatuh di malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti sedekah selama 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Jadi coba saudara bayangkan, menyedekahkan 100.000 di malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan menyedekahkan 100.000 setiap malam selama 83 tahun. Investasi mana yang lebih menguntungkan? Kemudian yang kedua yaitu sedekah memadamkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu tulfi'ul kati'ata kama yutfi'ul ma'unar. Dan sedekah itu memadamkan dosa sebagai mana air yang dipadamkan api. Di bulan Ramadan kita berusaha memberikan diri dari dosa, membersihkan diri dari dosa. Sedekah adalah salah satu alat pemadam yang paling ampuh, yaitu semakin banyak sedekah, semakin kita banyak dosa yang terpadamkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah memadamkan murka Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inas sodakota latufi'u qadaruk watafa'u mi tatas so. Sungguhnya sedekah itu memadamkan murka Rob, dan menolak kematian yang buruk. Allah yang maha agung bisa murka kepada hamba-hambanya karena dosa-dosa yang dilakukan. Yang keempat yaitu sedekah menaungi hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, kullu imri'in fi zihli sodakatih hatta yubda bainas. Setiap orang yang berada di bawah ruangan sedekahnya sampai diputuskan perkara di antara manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.